Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai profesi asisten tenaga kesehatan bersama dengan Pak Singgi dan juga Bu Gunarmi. Nah, makanya saya ingin tahu juga dari Pak Singgi nih, karena kan kalau kita bicara mengenai dunia kesehatan, dunia medis, pastinya teknologi yang berkembang di situ juga begitu pesat gitu, karena memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, makanya saya ingin tahu mengenai teknologi ini, Pak. Banyak yang memprediksi nantinya gitu akan banyak dibutuhkan mungkin asisten robot atau teknologi yang masuk ke dalam tenaga kesehatan yang dianggap nantinya mungkin lebih presisi. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada tanggapan gitu Pak mengenai profesi asisten tenaga kesehatan? Mungkin nggak nantinya digantikan oleh teknologi atau robot gitu? Oke ya, jadi beberapa peralatan karena itu namanya sudah era namanya revolusi industri 4.0 ya. Mau tidak mau bahwa banyak hal yang berbeda dengan masa-masa yang lalu ya. Jadi tenaga-tenaga ini harus dilatih menjadi tenaga-tenaga terampil yang juga bisa mengoperasikan peralatan-peralatan canggih. Namun demikian peralatan canggih itu pasti tidak bisa digantikan dengan pelayanan manusia ya, karena manusia itu mungkin pelayanannya mungkin relatif bisa tatap muka, mungkin ada senyum, ada sapa, salam, dan pelayanan di bidang kesehatan itu membutuhkan orientasi hal-hal seperti itu ya. Jadi kadang kita kalau sakit ini tiba-tiba perawatnya melayani dengan baik, dokter melayani dengan baik, dan sebagainya, itu yang sakit itu terasa sudah semakin cepat sembuh ya, dibanding kita misalnya tenaga robot dan sebagainya. Itu punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu ya. Meski demikian tenaga-tenaga alat-alat seperti itu mau tidak mau akan hadir ya. Dan kita akan mencari peluang apalagi ya, apalagi di mana kita tetap akan melayani pasien dengan baik, tetapi menggunakan peralatan-peralatan seperti robot, peralatan modern yang mungkin mau tidak mau akan ada di industri kesehatan. Oke. Mau tidak mau kedekatan emosional antar manusia itu nggak bisa digantikan gitu ya pastinya ya Pak ya, meskipun dengan teknologi secanggih apapun. Nah kalau begitu saya juga ingin tahu mengenai minat dari generasi muda sejauh ini di dunia tenaga kesehatan itu seperti apa sih Pak? Apakah masih besar atau ada pengurangan atau gimana? Ya, jadi Mbak ya, jadi sementara ini kan ada namanya pendidikan vokasi ya, di SMK ya, kita itu ranahnya pendidikan vokasi. Mungkin orang populer pendidikan SMA ya, di mana orang kemudian kuliah, tapi tidak semua orang kepengen sampai pendidikan selevel perguruan tinggi. Membutuhkan pendidikan yang langsung kerja. Ya, langsung kerja itu hubungannya adalah dengan lulusan SMK 3 tahun dia langsung terserap. Jadi animo anak-anak didik kita yang dari SMP ke SMA semakin tinggi ya, terbukti dengan semakin banyaknya anak-anak yang akan masuk ke SMK kesehatan ya, setiap tahun. Kemudian lulusannya kemana? Ternyata terserap ya di banyak sisi, baik yang formal maupun non formal. Sehingga animo untuk baik yang masuk maupun animo anak-anak kita yang sudah lulus untuk bekerja di bidang kesehatan semakin tinggi ya, semakin tinggi dan semakin lulusannya semakin populer ya. Semakin populer artinya semakin jadi bidang yang dilirik gitu ya oleh anak-anak muda ya. Kalau gitu terakhir mungkin saya ingin Pak Singgi mungkin bisa memberikan semacam ajakan gitu Pak untuk generasi muda untuk bisa mencoba masuk ke SMK yang benar-benar nantinya bisa menjadi profesi asisten tenaga kesehatan. Ya, jadi saya berharap kita semua akan memasuk ke dalam era revolusi industri, era pelayanan yang terbaik, era pelayanan yang maksimal, sehingga butuh tenaga terampil ya, tidak hanya orang sekolah kemudian tidak memiliki keterampilan apapun. Dan SMK kesehatan itu bisa membuktikan bahwa lulusannya terampil, bisa bekerja di segala unit kesehatan, segala unit pelayanan kesehatan, segala rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium medik dan sebagainya. Inilah kesempatan yang sangat besar bagi anak-anak SMK untuk bekerja di
bidang kesehatan atau industri pelayanan kesehatan. Ya, jadi mari kita semua bergabung dalam rangka menuju Indonesia sehat ya. Kalau tanpa ada dharma bakti, kemudian motivasi dan semangat anak-anak muda untuk bekerja di kesehatan, nanti ujung-ujungnya kita kewalahan ya mengurusi penduduk yang begitu banyak 270 juta dengan rumah sakit yang begitu besar, tetapi tidak ada tenaga-tenaga yang termotivasi untuk bekerja di bidang kesehatan. Oke, baik Pak Singgi. Kemudian saya ingin tahu juga dari Bu Gunarmi. Bu Gunarmi, tadi Ibu sudah sempat bicara mengenai profesi yang sudah dijalani selama 36 tahun ya Bu ya? 36 tahun menjalani bidang kesehatan gitu. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita sukanya tuh apa sih Bu? Sukanya itu kalau kita pas merawat orang sakit terus dia bisa sembuh, tertawa-tertawa bersama dengan keluarga, ini senang sekali. Nah, suka yang lain nih. Suka yang lain ini apa ya? Ya menjadi perawat ini punya satu kepuasan tersendiri. Kita bisa merawat orang sakit tadi. Dan yang jelas kita punya tabungan di akhirat, Mbak. Insya Allah ada pahalanya. Tapi Bu, saya juga penasaran nih Bu, kan saat ini kondisinya mungkin kita bisa bilang kalau ini kejadian luar biasa ya dengan COVID-19 ini, dan begitu banyak tenaga kesehatan yang sepertinya kewalahan selama 3 bulan terakhir ini. Ibu ada nggak sih kenalan gitu Bu, atau mungkin anak murid Ibu yang curhat mengenai duka dan sukanya di saat menghadapi pandemi ini sebagai salah satu tenaga kesehatan? Oh iya Mbak, banyak. Bahkan anak saya sendiri juga mengeluh harus berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak ketemu dengan keluarga karena dia mengasingkan diri supaya menjaga keluarganya ini tidak terkena dengan COVID. Ini banyak teman-teman yang perawat, bagaimana dia harus menjaga dirinya, setiap hari memakai baju yang begitu berlapis-lapis. Ini adalah satu bukan siksaan ya Mbak ya, tetapi suatu pekerjaan yang betul-betul dia harus punya satu keikhlasan. Nah ini tadi Mbak Sanas, kalau misalkan tenaga kesehatan diganti dengan robot, yang ini tadi yang nggak bisa, sikap ini tadi. Kalau robot kan nggak bisa dengan kasih sayang. Kasih sayang mana ada robotnya rasa kasih sayang. Nah, sebagai tenaga kesehatan dengan pandemi ini, Mbak, banyak teman-teman yang mengeluh dia harus bagaimana. Tetapi sebagai tenaga kesehatan sudah dengan sumpah profesinya, mereka atau beliau-beliau ini harus melaksanakan tugas ini dengan ikhlas, dengan baik. Bahkan dia suatu hari temennya yang meninggal karena COVID ini Mbak, kadang-kadang kalau teman-teman yang mengeluh itu aduh kita juga rasanya nggak tega, tetapi ini adalah tugas. Ini yang saya katakan tadi, harus punya talenta tersendiri menjadi tenaga kesehatan. Gitu, iya. Tapi pastinya tadi yang Ibu sempat bilang kalau ada pasien yang kemudian sembuh, itu pasti rasa rewardingnya luar biasa ya Bu ya? Betul Mbak Sanas, betul. Senang sekali begitu. Aduh, senangnya pasti nggak bisa dibayarkan dengan apapun ya Bu. Nah Bu, kalau gitu saya ingin tahu juga terakhir gitu ya Bu, ya, mungkin boleh mengajak para generasi muda untuk mau berkarir di tenaga kesehatan gitu, karena kan tadi seperti yang Ibu bilang, meskipun dukanya juga ada, tapi sukanya tuh luar biasa kan Bu? Ya, kawan-kawan, anak-anakku, bahkan mungkin teman-teman yang belum bekerja di pelayanan kesehatan, mari kita dengan hati yang ikhlas kita teruskan profesi kita sebagai tenaga kesehatan ini dengan rasa yang ikhlas. Niat ingsun nawa itu menjadi seorang tenaga kesehatan di Indonesia ini, Indonesia kita yang tercinta ini, apapun keadaannya di Indonesia ini, mudah-mudahan mari kita senangi atau kita
tekuni bahwa kita sudah menjadi satu pilihan, karena hidup itu adalah pilihan. Kalau kita sudah milih menjadi seorang tenaga kesehatan, ya kita harus konsisten, konsekuen, dan tanggung jawab terhadap profesi kita. Itu Mbak Sana, barangkali cukup. Baik, terima kasih Bu Gunarmi untuk informasinya yang luar biasa. Ini menggerakkan banget ya, menggerakkan hati gitu ketika tadi bicara mengenai suka dan dukanya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Singgi Purnomo yang juga sudah bergabung bersama kita. Nah, kalau teman-teman nih ingin tahu lebih lanjut gitu ya, dan kayaknya tertarik gitu dengan dunia kesehatan, menjadi asisten tenaga kesehatan, mungkin bisa cari-cari tahu lebih jauh karena bisa lihat program-program vokasi berikut ini. Program keahlian SMK ada keperawatan sosial, dan juga ada caregiver. Dan kalau kita lihat program studinya di PT Vokasi itu ada keperawatan. Nah, itu buat kalian yang benar-benar pengen dan tergerak gitu untuk menjadi tenaga kesehatan. Nah, semoga profesi di bidang tenaga medis, tenaga kesehatan ini menjadi vokasi kini yang patut untuk dijadikan profesi masa depan kalian. Terima kasih sudah melihat dan sudah menonton mengenai vokasi kini. Episode kali ini kita akan berjumpa di episode selanjutnya karena vokasi kuat menguatkan Indonesia.